Ya, kita lihat Masuk. pemain dari PSM berada di kotak penalti. Besok. Ya, kita lihat lagi kembali bagaimana suasana di KLFA Stadium, di mana PSM Makassar tertinggal 0-2 dari Kuala Lumpur City FC. Dari Roman Ramirez dan sebuah pelanggaran tadi. Akhirnya kembali lagi Maruf yang seperti kita katakan tadi, hati-hati dengan permainan ketika berada di level AFC. Iya, dan memang ini sudah terlihat betul ya, ada kalah langkah yang dilakukan oleh pemain PSM Muhammad Rizky Pratama. Kita lihat di sini agak terlalu lama mengontrol bola dan kemudian melakukan clearance tidak sempurna, dan di sini sudah kehilangan langkah dan pasti itu wasit tanpa ragu karena berada di area yang sangat dekat sekali di sini. Kesalahan kecil yang kemudian berimbas luar biasa. Betul. Ini sepertinya hanya dorong-dorongan, Bukan tapi Liga pergerakan ini Indonesia membuat seorang kehilangan keseimbangan dari kotak penalti, yaitu Zafri bin Yahya, pemain sangat bahaya, dan sekarang tentunya penalti PSM. Ghost Race yang akan melakukan eksekusi penalti. Kita lihat seperti apa Paulo dan juga Reza Pratama yang mencoba untuk menahannya sekarang. 2-0 akan menjadi 3-0. Kita lihat di menit ke-51 ini. Ini akan menjadi berat bagi PSM jika harus tertinggal dengan Kanan. Lihat ke bola. Kiper. Kiper. Dan saya tepis sekali lagi. Fokus kita lihat Paulo dan juga Reza. Atas bolanya. Oke. Dilakukan. Kanan. Oh, sayang sekali. Melompat ke arah yang salah dan akhirnya Paulo menambah gol bagi Kuala Lumpur City FC menjadi 3-0. Iya, sebuah beban yang sangat berat ya, beban yang sangat tidak mudah. Saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak mungkin, tapi dengan situasi bagaimana penguasaan bola yang tertinggal jauh, bagaimana kemudian jumlah tembakan, jumlah peluang yang dimiliki oleh PSM Makassar ketika dibandingkan dengan Kuala Lumpur yang membuat memang realistis tertinggal 0-3 menjadi cukup berat ya, untuk juga bisa menyamakan kedudukan atau membalik keadaan. Situasinya belum berubah ya di awal pertandingan babak kedua ini, dan kita saksikan ini tidak sempurna ya, dan ya betul ini memang sebenarnya ada hal-hal yang kita katakan satu sisi ada kecerdikan juga yang dimiliki oleh Zafri Yahya ketika dalam situasi dia tadi mencoba menghandle bola, mengambil bola, dan kemudian dia jatuh atau terjadi pengawalan yang cukup ketat. Lepas, mantap. Baik sekali kita lihat. Yakob sekarang. Yakob! Kita lihat bagaimana Yakob Sayuri gawang dari Azri bin Abdul Ghani untuk meningkatkan ketinggalan 1-3. Iya, sebuah gol yang sangat indah, gol yang sangat berkualitas yang dilakukan oleh seorang Yakob Sayuri. Bagaimana dia dengan percaya diri punya ruang tembak untuk melakukan tembakan dari luar kotak penalti dan tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kuala Lumpur. Kita saksikan, cukup pede ya Bung ya. Begitu terbuka. Keras Maruf, Betul. dia berhasil mengelabui pergerakan dari Declan Lambert tadi. Tidak diduga sama sekali tadi sebuah tembakan langsung yang dilakukan oleh Yakob Sayuri. Dua Yang kita harapkan bisa menunjukkan motivasi ya. Ini gol yang mengungkap bahwa yang dimiliki oleh dimanapun yang dimiliki oleh PSM Makassar, dan ini dilakukan oleh Yakob, dan tentunya juga kita harapannya adalah satu gol lagi saja baru, betul, dan juga bisa untuk bisa kembali membuat pertandingan jadi lebih menarik ya. Kita lihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh kubu PSM. Kita lihat bagaimana tadi siap-siap pada nomor 12 Rashid Bakri. Kita lihat siapa yang akan diganti nanti. Dan juga pasti ada sosok Zaki Asraf. Pemain nomor Keluar. Oh, kita lihat Mana dong? Berharap ya itu. Bukan. kita akan lihat siapa yang akan diganti nanti. Meningkatkan permainan ya. Iya, intensitas permainan meninggi ya. Biasa Makassar lebih berani dan itu harus dilakukan. Situasinya adalah sudah terlanjur tertinggal 1-3. Jadi mau tidak mau memang harus meningkatkan agresivitas, harus lebih berani untuk keluar. Tetap ya Arfan diganti ya. Arfan juga beberapa kali sempat melakukan beresiko. Ya.
Rashid. Bakri mudah-mudahan memastikan semua ini bisa melengkapi. Ya, kita harapkan Tahu pada masa emasnya dia luar biasa ya. dan kita harapkan memang dia bisa mengalami performa tim ya dalam situasi seperti ini dengan pengalaman yang dimiliki. Dan bagaimana dia juga sudah bermain di level bersama dengan timnas Indonesia. Ya, kita lihat Masuk. pemain dari PSM berada di kotak penalti. Para pemain dari PSM begini kepala. ya, oleh pemain nomor 24 Ayo bagaimana kita lihat tendangan sudut yang sangat baik yang dilakukan oleh Rashid Bakri. Heading yang sangat tepat, sangat terukur. Ini yang Anda katakan tadi bahwa tertinggal 2-3 bukan menutup harapan ya. Tapi ternyata kita lihat ada Masih bagus. tinggal lagi untuk menyamakan kedudukan. Dan juga kita lihat bagaimana permainan kembali berjalan masuk tadi Erwin Gutawa, Rashid Bakri memberikan sebuah bisa dikatakan juga persembahan ya ketika dia berhasil untuk bisa memberikan sebuah tendangan kiri yang sangat baik. Iya, Lagi, bawa lagi. sedang tertidur dengan keunggulan 3-0 ya. Jauh. Ini baru Jauh. Harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin psikologis positif ada di kubu dari Jugo Eja. Ya, Kuala Lumpur sekarang secara psikologis mereka juga sempat kaget dengan gol cepat yang diciptakan oleh PSM Makassar. Reaksi yang positif. Kita lihat sekali lagi bagaimana Kenzo Rambu tadi. Bagus. Ini ruang yang coba Kontrol, kembali kontrol. dibuka oleh para pemain dari PSM Makassar. Oleh Kenzo Rambu. Belum. Kasih. Kroim. Saki. Masih dorong dikasih. Lambert tadi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Lambert memberikan umpan ke depan. Tentunya ada Jordan Minta. Orang main Awal tadi kita lihat Jordan Minta. Tidak bisa diberikan ruang sedikit pun kita lihat di sini. Peter kita nak. Oh bahaya. Untung saja ada lapis kedua di sini. Aktif, Ya, sebuah recovery defense yang cukup bagus juga yang dilakukan oleh pemain PSM Makassar ya. Terutama dari kita lihat bagaimana Minta sangat berbahaya, sangat kuat dalam melindungi bola. Dibutuhkan 3 pemain untuk bisa memutus percobaan serangan yang dilakukan oleh Minta. Betul. Bersama Zizi. Di sini saatnya kita melihat satu tim sekarang satu tim mencoba untuk menilai waktu ya. Betul. Sesuatu yang tidak kita lihat sama sekali ya ketika Ya sulit untuk melakukan transisi menyerang ya karena memang Ya. tahan di dalam tapi kita lihat di sini ada Yakob baik sekali cepat kita lihat Sini. kelihatan. Demikian Carlo Kasih bola dong. dengan baik Kenzo Rambu. Ya, Di sini. tengah. Balik lagi Zaki. Bawa terus. Masih Zaki Ambak. Kroim Belum. Jangan tututin lagi. balik lagi ke Zaki ada Rashid Bakri di sana ya Rashid Satu eh. Bagus, bagus. ya mencari ruang. 72. Mulai terlihat dalam situasi Betul yang ini kurang belajar perahu tahu. sebuah sinyal positif bahwa konfidensi yang dimiliki oleh Jugo Eja sudah mulai Kurang kembali belajar perahu pelan-pelan. nih kalau 72. Harus hati-hati Oh, dan bisa tendangan mungkin nih, bisa mana tuh, ya. situasi kemudian counter attack dari situasi seperti ini. Dia tahu tahu aja. balik lagi Rashid Bakri oh terlalu datar tadi ya, Ya. kita lihat di sini Ya. masih ada Kroim Rashid kembali lagi memantul kali ini. Memang sejauh ini yang belum mendapatkan peluang banyak itu adalah Everton ya. Iya, karena Ini terisolasi ya. agak dilema ya bagi pelatih untuk bisa menggantikan pemain ini ya. Iya, tapi bisa jadi Salto kok. kan lebih sebagai pemantul ya, sebagai tembok ya, untuk kemudian memaksa setidaknya barisan belakang dari Kuala Lumpur. Ada yang sangat dibutuhkan ya, untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Oh baik sekali dan keberanian kita lihat dari Reza yang keluar tadi untuk melakukan penyelamatan. Dan sangat berharga sekali tadi penyelamatan dilakukan oleh coba untuk melakukan serangan cepat kali ini. Demikian Carlo
cepat sekali recovery yang dilakukan oleh Giancarlo Califuoco ya. Ya, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Giancarlo sangat cepat sekali dan menutup pergerakan Ya. yang coba dilakukan oleh pemain dari PSM Makassar. Caranya pelanggaran. Kalau bola Lihat pergerakan dari Reza ya. Ya, walaupun tampaknya tidak sempurna ya, dia tidak berani keluar untuk memotong bola dan memang penjaga gawang harus mengambil keputusan yang sangat krusial. Ya. Satu kali kita perhatikan dapat dimiliki oleh PSM dalam strategi counter attack yang dilakukan pergerakan pemain. Oh, Kenzo Nambu diganti ya oleh Ananda. Iya, karena Kenzo Nambu tadi sepertinya sempat memegang bagian perut ya, Bung. Iya, Sepertinya dia juga sedang perlahan ada beberapa benturan yang memaksa dia tidak dalam kondisi prima. Kalau tidak tahu itu. Bayangkan pemain muda ini Iya. harus bertarung dan bermain dalam situasi ketika timnya sangat membutuhkan kemenangan atau membutuhkan minimal 1 gol untuk bisa menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Dan tentunya membuka peluang bagi PSM Makassar untuk bisa menyamakan kedudukan seharusnya sekarang ya. Ya, harusnya Ya, membuka harus. harapan Wajib ya, itu. minimal untuk bisa memperpanjang pertandingan. Pelanggaran kali ini. Betul. Kita lihat bagaimana ancaman tetap terus dilakukan oleh Jordan Mintas. Kartu lagi. Dan dia meminta atau memprovokasi wasit untuk memberikan kartu kuning ya. Wasit cukup tegas mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang serius apa yang dilakukan Kahar. Ini wasitnya irit. Belum ada kartu yang keluar ya. Betul. Dari tadi kita lihat dan Polo Josue Bureis sekarang akan melakukan tendangan bebas. Main yang Kuala Lumpur yang menguasai jalannya permainan. Jadi yang harus dilakukan oleh PSM keluar dari tekanan seperti ini. Sisa waktu hanya sekitar 6 menit lebih ya dari waktu normal. Dia bagi PSM. Kita lihat Jordan Minta, masih Jordan lakukan tendangan langsung dan berhasil diselamatkan tadi, belum selesai. Ya Allah ya Tuhan ya Rosi. Kita lihat Paulo akhirnya kembali mencetak gol dan kali ini Kuala Lumpur unggul dengan selisih 2 gol baru. Iya, kita lihat bagaimana tadi juga berawal dari sebuah back pass leader yang tidak baik ya, atau kemudian sundulan ke belakang yang tidak sempurna sehingga justru dimanfaatkan dan dicuri oleh Minta sebelum akhirnya bisa dimaksimalkan oleh kapten tim Paulo Josue untuk bisa mencetak gol keempat untuk Kuala Lumpur. Betul, dan sayang sekali ya tadi momentum yang dimiliki oleh kubu PSM ketika berhasil mencetak gol. Oleh Akbar Tanjung kembali lagi harus kebobolan dengan serangan yang cepat. Tidak ada pemain yang membantu di sana. Bola rebound begitu mudah didapatkan oleh Paulo. Iya, memang situasinya adalah PSM dalam situasi memegang bola ya, kemudian dalam situasi untuk siap-siap melakukan serangan. Tapi karena keteledoran ketika melakukan passing ke belakang tadi melalui sundulan, membuat situasi menjadi rumit sekali, menjadi lebih berat untuk PSM Makassar untuk bisa sekedar menyamakan kedudukan karena waktunya hanya menyisakan dalam hitungan beberapa menit lagi. Betul. Sayang sekali memang kembali momentum yang tidak terjaga dengan baik tadi yang kita sempat bahas kemarin. Ini kan bisa menjadi masalah untuk Kuala Lumpur ya. Iya. Tinggal 2 gol sekarang PSM. Baik sekali. Sayang tadi kita lihat sang kapten Paulo berhasil meng-clearance dengan sangat sempurna. Kita lihat Muhammad Akbar Tanjung tadi justru melakukan kesalahan dan bola keluar. Iya, tadi memang agak terburu-buru Akbar Tanjung melepaskan umpan sehingga tidak dalam posisi ideal di sisi kanan untuk menerima bola. Tekanan memang kembali berada di kubu dari Cukueja. Setelah tadi sempat merasa di atas angin dengan skor 2-3, tapi sekarang dengan 2-4 membuat memang situasinya PSM Makassar menjadi jauh lebih sulit, jauh lebih berat. Ya, kembali lagi kita lihat sebuah pelanggaran yang akhirnya kartu kuning keluar yang diberikan kepada Yakub Sayuri ya. Iya. Tapi ini sudah sebuah penampilan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh para pemain dari PSM Makassar, di mana mereka bertarung meskipun sudah tertinggal 0-3, mereka terus berusaha dan akhirnya bisa mencetak 2 gol. Yakub Sayuri tadi melakukan pelanggaran dan menendang kaki. Nah, kalau kita lihat pemain nomor usia 18 tahun yang dimasukkan di saat-saat genting seperti ini. Oh, ini dia berbahaya. Gantung Mi, gantung dong. Kita lihat di sini berhasil dihalau tapi bukan sebuah pelanggaran tadi. Penalti. Advantage tadi ya. Karena advantage, maksud bola itu adalah sebuah advantage sehingga biarkan bola tetap berjalan. Tapi kemudian
wasit mengambil keputusan bahwa peluang dari Kuala Lumpur hilang dan itu adalah sebuah penalti. Betul. Protes dilakukan tadi. Kita lihat dari sebuah advantage dilakukan. Tapi akan kita lihat seperti apa pelanggaran tadi. Jordan coba untuk mengangkat bola. Kakinya, Iya. kakinya Bu. Reza. Oke, wasit lagi beres. Mudah-mudahan Reza pun juga nanti akan melihat dari tayangan ulang ya. Betul, karena dia jelas Evaluasi. sekali ya, dia Jelas sekali. mengangkat kaki dengan Sudah sangat perlu tinggi. ya Kita seperti lihat, ini. kita lihat. Oh. Kursul tadi. Dan beruntung tidak pernah telak pada dada dari Jordan tadi. Iya. Ya, kembali. Ini pemain-pemain kita lama-lama jago main UFC nih. Sangat berbahaya tentunya apa yang dilakukan tadi oleh Reza dan hasilnya jadi negatif akhirnya ya. Untung mendapatkan kartu kuning ya. Iya, pengambilan bola tadi juga sangat beresiko ya. Iya. Dan sementara kita lihat juga eksekutor adalah Hanin, pemain yang baru saja masuk yang mendapatkan kesempatan untuk jebol gawang dari SM Makassar. Jarang-jarang ya pemain yang baru saja masuk mendapatkan kepercayaan ternyata untuk Boleh ini kawan. masih ada Yang boleh pertahanan. Dan ada minta. ada minta juga. Dan dia tidak minta ya. Iya. Dia tidak minta-minta. Iya. Berikan kepada Adin justru. Yang baru saja masuk pemain cadangan. Kita akan lihat seperti apa eksekusi yang akan dilakukan. Oh, baik sekali, pelan dan akhirnya membuat gol yang kelima bagi kubu Kuala Lumpur DPRC. Ya, bola yang arahnya sudah dibaca dan sempat Iya. mengenai tangan sebenarnya tadi, tapi memang laju bola cukup keras sehingga tetap mengarah ke arah gawang tadi. Hanya mengenai jari mungkin. Bola diambil juga nggak marah ya, Nggak marah ya. karena sudah menang telak. Jadi memang ini situasi yang rumit ya. Iya. Kalau kita lihat ada beberapa momen yang saya pikir ini bisa menjadi bukti atau kemudian bisa menjadi sebuah catatan ya untuk masing-masing tim yang nanti akan bermain di level tertinggi, di level di Piala FC atau kemudian nanti kalau memang mendapatkan slot untuk tampil di Liga Champions Asia, maka tim yang bermain untuk di level Asia mereka harus melakukan persiapan jauh lebih matang, jauh lebih siap. Ya. Satu sisi dari internal tim, yang kedua dari pembuat jadwal liga tentu juga harus memperhitungkan beberapa aspek supaya pemain yang bermain di Asia mereka juga mendapatkan kesempatan dan memberikan waktu recovery yang lebih baik. Ya, dan pertandingan sudah berakhir. Kita lihat bagaimana Kuala Lumpur CDFC unggul telak atas PSM Makassar dengan 5 gol yang dilesakan dan hanya kebobolan 2 gol. Dan tadi terakhir